Shalom Bapak Ibu, saya percaya setiap kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan karena Dia Allah yang setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita bawa ibadah kita kepada Tuhan, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami membawa hati kami Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kerinduan kami, kiranya Engkau disenangkan atas pujian kami. Setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Bersama para malaikat di surga, kami mau memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan ibadah ini kepada Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bersama-sama. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dengan iman katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya
Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Mari persiapkan hati kita untuk persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bawalah persembahanmu dengan sukacita kepada Tuhan. Berilah maka engkau akan diberi. Bapa di surga, di tangan kami membawa persembahan kami. Sebagai ucapan syukur kami untuk cinta kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan Yesus, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan Yesus, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurmu ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman. Mari siapkan hati untuk firman Allah boleh ditabur di tanah yang subur di dalam hati kita. Ku datang Tuhan di dalam anugerah-Mu, ubah hatiku jadi baru. Ku yakin Tuhan dalam kelemahanku telah terhapuskan dalam kuasa kasih-Mu. Bawaku tinggal dalam Kau.
bersyukur ya Tuhan pada kesempatan pada hari ini kami boleh kembali datang dalam hadirat-Mu, boleh memuji menyembah-Mu, memberikan yang terbaik daripada kami dan boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah berkat-Mu boleh turun atas setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dan boleh menjadi kekuatan, menjadi pelajaran kami untuk kami terus boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa agar Kau pakai hamba-Mu dalam pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Kita langsung aja pada kesempatan pada pagi hari ini. Judulnya menjadi Farisi yang baik gitu ya. Jadi memang kemarin-kemarin ya kita ada ngobrol juga dengan Pase gitu ya tentang ya gitulah tentang hal ini gitu ya, apa bahwa Farisi itu ya kalau kita ikutin seri tentang manusia akhir zaman ya kita melihat bahwa dalam Lukas 16 dikatakan bahwa orang Farisi adalah hamba uang gitu, dan kita cari gitu ya, ngobrol gimana caranya seorang yang taat beragama gitu ya, taat dengan semua hal-halnya itu tapi tetap menjadi hamba uang, menjadi seseorang yang menjalani hidup ini dengan kehidupan ganda gitu ya, dan Tuhan bilang gitu ya, nggak bisa gitu kita memilih yang mana yang kita pilih, kita mau memilih melayani Allah atau melayani Mamon. Dan ini yang menjadi juga inspirasiku di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini gitu ya. Kita mau memiliki satu kemampuan, satu skill di mana kita bisa melihat segala sesuatunya menjadi hal yang menguntungkan bagi kita. Menjadikan kita manusia-manusia yang terus bisa melihat sesuatu hal yang bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Ada satu kemampuan gitu ya dalam dunia entertain sekarang, yaitu dunia dinamakan dunia stand up gitu, dunia dimana orang ngobrolin sesuatu gitu ya, dan biasanya ada juga yang ngobrolin soal tentang ya istilahnya ke hal-hal yang nasibnya jelek gitu dalam kehidupan dia, tapi dia bisa menertawakan hal-hal yang dia alami gitu ya, hal-hal mungkin kena abuse, hal-hal mungkin kena sesuatu hal yang merugikan hidup dia, tetapi dalam dunia ya berdiri stand up kayak begitu, mereka bisa melihat gitu sisi baiknya, bisa mengambil sisi hikmahnya, dan kita bisa menertawakan hal itu gitu. Itu seru banget ya, bisa melihat bahwa kehidupan ini semuanya ya bisa kita ambil hikmahnya dan lucu gitu ya. Dan aku cari-cari juga di dalam Alkitab gitu, apa yang lucu ya gitu. Memang jarang gitu ya di Alkitab sendiri, nggak ada mencatatkan hal-hal yang lucu. Tapi dengan sense kita lama-lama mengerti bahwa kehidupan ini Tuhan buat gitu, dan kita merasa terentertain dengan hal kadang-kadang ya tadi, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang suram, hal-hal yang kayaknya menyakitkan hidup ini, tetapi kita bisa melihat hal itu sebagai hal yang kita bisa balikan untuk menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Itu skill yang ingin aku sampaikan sebenarnya pada hari ini, dan makanya sebagai contoh ya kita ambil orang Farisi gitu ya. Mungkin kita melihat ya, orang-orang mungkin pernah notice nggak kalau misalnya kita ke mall gitu ya, mungkin yang naik kendaraan roda 4 enak gitu ya parkirnya, tapi kadang-kadang kalau kita naik yang roda 2 kan kenapa ya tempat parkirnya jauh gitu, kayaknya di ya apa namanya dianaktirikan gitu. Kita bisa melihat kenapa hal-hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di jalan sering kalau kita di jalan ada yang ugal-ugalan, angkot apa namanya tiba-tiba ke kiri, ada juga yang tiba-tiba ke kanan, ada juga yang mungkin menyalakan lampu sennya ke kiri tapi belok ke kanan. Banyak hal-hal gitu dalam kehidupan kita, dan banyak kan daripada kita marah gitu ya, dan membuat segala sesuatunya itu membuat kita jadi bete gitu, membuat kita jadi nggak seru lah dalam hidup ini dengan kejadian-kejadian itu. Tetapi kita bisa melihat hal ya itu bisa menjadi kebaikan dalam kehidupan kita kalau kita bisa melihat semuanya itu dan kita bisa membalikannya. Itu yang kita mau bilang pada pagi hari ini. Nah, mengapa aku membawakan topik tentang Farisi yang baik? Karena kita tahu ya dalam Alkitab sendiri
bahwa Farisi adalah salah satu eh, orang-orang gitu ya di dalam Alkitab yang selalu menjadi lawannya Tuhan Yesus gitu. Di mana mereka selalu nyari-nyari kesalahan, selalu melihat bagaimana tindak tanduk daripada Tuhan untuk melihat di mana celahnya mereka bisa menuduh Tuhan yang enggak-enggak. Dan memang seperti yang kita tahu dalam kitab Injil semuanya cerita tentang Farisi membuat Tuhan Yesus juga ya akhirnya masuk dalam satu lingkungan yang dinamakan terakhir mahkamah agama gitu. Dia diadili dengan orang-orang itu sendiri gitu. Nah, orang Farisi ini sebenarnya kalau kita ngobrolin orang Farisi siapa dulu gitu. Itu yang sebenarnya yang mau kita katakan, apakah mereka seorang yang bagaimana? Ya kita tahu pokoknya mereka adalah ya petinggi-petinggi agama gitu ya. Itu sebenarnya benar gitu ya. Karena kita bisa melihat Paulus sendiri mengakui gitu ya bahwa dia adalah orang yang bermazhab Farisi gitu. Jadi dalam dunia ya itulah dunia Israel gitu ya, keisraelan, keyahudian zaman waktu itu, mereka memiliki banyak kelompok-kelompok. Sebenarnya kelompok-kelompok ini ya memang berdasarkan gaya hidup gitu ya, berdasarkan apa yang mereka yakini dalam kehidupan ini. Ada yang namanya Farisi, ada yang namanya Saduki, ada yang namanya Eseni, dan kelompok-kelompok ini memiliki gaya hidupnya sendiri-sendiri gitu ya, memiliki jalan hidupnya. Mereka percaya hal ini, tetapi memang pada intinya mereka percaya kepada hukum Taurat, tetapi pada waktu mereka mau menerapkan hukum Taurat itu sendiri, mereka memiliki pandangan masing-masing. Dan orang Farisi memiliki pandangan yang strict sekali gitu ya, memiliki pandangan yang sampai-sampai ada kata Tuhan Yesus, bagaimana tentang penghidupan buat orang tua mereka berikan gitu ya sebagai korban bagi Tuhan. Mereka benar-benar strict kepada hal-hal yang berbau hal-hal yang pembersihan gitu, berbau tentang hal-hal yang hukum Taurat, dan nggak boleh sama sekali melakukan hal itu dengan tercela gitu. Makanya selalu dicari-cari. Tuhan Yesus waktu makan, anak-anak murid-murid makan pada waktu hari Sabat, mereka juga cari kesalahan gitu ya. Mereka terus melakukan teror-teror supaya Tuhan Yesus bisa jatuh gitu ya. Bisa mereka lihat bahwa Tuhan Yesus melakukan kesalahan. Dan tetapi kenyataannya grup ini orang yang mau menyerahkan hidupnya dengan jalan Tuhan gitu ya. Bermazhab Farisi artinya orang-orang yang ingin terus berjalan dalam hukum-hukum Tauratnya Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan benci gitu? Kenapa Tuhan nggak pengen sekali orang-orang ini tuh gimana ya? Mereka nggak bakal bersatu gitu. Kadang kita berpikir, memang aku kadang-kadang nggak suka juga untuk mengandaikan gitu ya, mengandaikan orang Farisi kenapa sih dulu nggak mendukung Tuhan Yesus gitu ya? Coba dulu mendukung Tuhan Yesus. Memang nanti ceritanya jadi beda. Tetapi kita bisa lihat orang-orang Farisi ini selalu against gitu. Bahkan Tuhan Yesus pelayanan di luar Yerusalem juga terus dikirimin gitu ya. Dicari-cari terus kesalahannya. Dan kita terus dapat apa tadi? Pelajarannya. Itu yang mau aku sampaikan gitu. Bagaimanapun Tuhan Yesus selalu dipertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Bagaimanapun Tuhan Yesus dihadapkan dengan keadaan-keadaan sulit. Dia mampu memutarbalikan itu sebagai kebaikan. Sebagai pelajaran dalam kehidupan ini. Menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita gitu loh. Menjadi pelajaran yang dimana nanti kalau kita bisa menghadapinya, ya karena apa? Karena sudah tahu gitu jalan ceritanya, bagaimana Tuhan Yesus bisa berlaku untuk hal-hal yang dia terima gitu ya, tuduhan-tuduhan, pertanyaan-pertanyaan sulit, Tuhan Yesus selalu bisa menjawabnya dengan excellent. Dan itu salah satu kerinduan daripada aku sendiri gitu, karena kita tahu bahwa hidup ini kita terus bakal menghadapi masalah, menghadapi banyak hal-hal yang mungkin kita di luar pengalaman kita nggak banyak banget bisa mengalami banyak hal gitu ya dalam kehidupan ini. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman yang daripada Tuhan sendiri kita bisa lihat. Nah, sampai pada ada satu perikop khusus gitu ya dalam Matius 23 gitu. Kenapa sampai Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi ini? Orang-orang yang tadi aku bilang, orang-orang yang ingin menjadikan hidupnya gitu, hidup seturut dengan firman Tuhan, strict dengan perpuluhan, strict dengan
persembahan, strict dengan doa-doa, strict dengan memberi sedekah, strict dengan hal-hal yang berbau rohani gitu. Kita bisa baca semuanya itu di Matius ya, sekitar Matius 5, 5, 6, 7, hal-hal ini, hal itu, hal itu. Orang-orang itu melakukan semuanya gitu, tetapi kenapa menjadi musuh, kenapa menjadi kebencian dalam hati Tuhan, maksudnya Tuhan mengecam gitu, orang-orang kayak gini nih gak benar gitu loh. Dan kita bisa melihat nanti bagaimana kita bisa memutarbalikannya, kenapa, dan sepertinya juga kalau kita mengingat-ingat di kisah lain ada juga gitu ya, orang-orang Farisi yang akhirnya berbalik. Nah itu yang kita bisa lihat juga nanti sebagai contoh dalam Alkitab, Nikodemus misalnya gitu ya. Di dalam kisah para rasul juga banyak menceritakan tentang orang-orang yang Yahudi juga, orang-orang Farisi yang berbalik gitu ya dan mengikut Tuhan gitu. Dan di Matius 23 ini Bapak, Ibu dan Saudara bisa baca semua hal-hal yang bisa kita pelajari. Tetapi dari banyak hal yang kita bisa pelajari daripada Tuhan Yesus mengecam grup ini, mengecam orang Farisi ini, ada satu hal aja gitu ya yang kita bisa lihat. Nah makanya kadang kita dalam ya ngomongin soal angka ya Bapak Ibu, angka biasanya ada memiliki satu inilah apa namanya arti dalam hidup kita gitu ya. Makanya salah satu aku ngingat-ngingat firman Tuhan itu biasanya dengan angka ya. Dengan kadang-kadang kita ingat 23 itu kan angka Mazmur 23 gitu ya, Mazmur yang kayaknya enak gitu. Tetapi kalau kita masuk kepada Mazmur 23 ini nggak enak banget gitu, karena semuanya ngomongin soal hal-hal yang nggak mengenakan gitu ya. Bener-bener satu membuat satu ya inilah kecaman-kecaman kepada orang-orang pada Farisi ini gitu. Dan kita bisa melihat langsung aja kenapa salah satu hal yang tidak disukai sama Tuhan dalam Matius yang ke-23 ayat yang ketiga ya tadi ya. Kita bisa baca dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita ke Matius 23 ayat yang ketiga. Nah ini sebenarnya problemnya adalah sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ini nih yang paling sebenarnya yang Tuhan gak suka. Jadi jangan menyalahartikan daripada Farisi itu sendiri gitu. Farisi adalah orang-orang yang benar-benar tadi apa? Kita harus turutin gitu ajarannya. Ya kita sendiri orang-orang Kristen, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan tetap gitu ya. Tahu akan hukum daripada Tuhan, malah lebih daripada itu gitu. Tuhan mengajarkan malahan lebih daripada hukum Taurat itu sendiri gitu ya. Janganlah membunuh misalnya. Tuhan bilang kamu marah sama saudaramu saja itu udah kayak ngebunuh gitu ya. Janganlah kamu misalnya mengingini sesamamu. Jangan, tapi Tuhan kasih contoh-contoh yang lebih daripada itu. Tetap ya, jadi sebenarnya yang mau aku garis bawahi pada pagi hari ini adalah karena mereka tuh mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Di sini yang jadi permasalahan pada orang Farisi. Kalau kita baca nanti ke ayat ke bawahnya itu, mereka ngelabuin janda-janda lah, mereka penuh dengan ya pokoknya hal-hal yang kayaknya rohani, tetapi sebenarnya mereka nggak melakukan hal itu gitu. Mereka nggak menyadari bahwa yang mereka selama ini diajar gitu ya, tetapi mereka nggak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Nah bagaimana sebenarnya kita udah tahu dong, bisa mengerti bagaimana kita memflip hal itu gitu ya. Sebenarnya orang Farisi ini orang-orang yang terdidik. Kalau Bapak Ibu ingat tentang Paulus sendiri, dia mengaku di bawah didikan dari Gamaliel gitu. Ini perlu guru gitu untuk menjelaskan hal ini, hal itu. Bukan saja cuman ya mungkin mereka benar-benar kalau di sana ya punya satu kebiasaan ya tadi umur-umur dari awal mereka sudah sekolah agama dalam tanda kutip, bisa katekisasi lah, dan selanjutnya dan mereka terus belajar tentang firman Tuhan dan itu yang mereka percaya. Jadi kita percaya bahwa ya Tuhan dari tadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita buka lagi dalam 2 Timotius 3 ayat 16 gitu ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, poin yang tadi aku pengen sampaikan bahwa mereka diajarkan tetapi nggak melakukan ya. Itu yang Tuhan benci gitu loh dari kehidupan orang-orang Farisi. Sedangkan sebenarnya fungsi gitu ya. Fungsi daripada firman Tuhan yang selama ini kita mungkin dengarkan di mimbar ini, mungkin di channel-channel YouTube, mungkin
dari persekutuan doa kita dimanapun kita berada gitu ya. Ini salah satu ya, mungkin ada lagi firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman di Alkitab ini menjadi satu peringatan gitu. Tapi yang paling bisa terlihat secara gamblang adalah ini. Sebenarnya segala tulisan, segala yang diajarkan dalam kehidupan kita, ini manfaatnya nih. Yang pertama untuk mengajar gitu ya, untuk menyatakan kesalahan. Nah, yang aku pengen digarisbawahi adalah untuk memperbaiki kelakuan gitu. Jadi ya aku juga bisa melebarkan topik tentang memperbaiki ini gitu ya, karena dalam kata aslinya sendiri memang cuma satu gitu ya, ada kata aslinya dan mengatakan di situ ya nggak ada di tempat lain sebenarnya ya. Kata ini coba kalau aku lihat di kata aslinya adalah apa tuh? Epanortosin gitu ya, correction dalam bahasa aslinya gitu, buat memperbaiki kelakuan gitu ya. Dan di hal ini memperbaiki kelakuan ini aku pengen garis bawahi gitu. Di dalam kehidupan kita tahu ya bahwa firman Tuhan dari awal kejadian 1 gitu ya sampai bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu baik gitu. Dan kita tahu ya ceritanya terus gitu ya, dan kita bisa melihat dunia sekarang ya tahu lah kayaknya tambah jahat dan tambah mengerikan gitu ya, tambah hal-hal yang kita pikir nggak pernah terjadi selama hidupku sendiri, ternyata banyak hal makin lama makin baru, bukan makin kacau lah, makin kacau dan makin kacau gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik gitu. Itu dikatakan oleh Paulus juga, dan Allah juga mendatangkan kebaikan bagi kita gitu ya, bagi orang-orang yang mengasihi Dia walau dalam keadaan apapun ya kan, dalam Roma 8 ayat 28, dalam segala keadaan apapun segala hal Tuhan turut mendatangkan kebaikan. Jadi adalah satu desain, adalah satu hal yang dalam kehidupan ini adalah ya udah diberikan gitu, dunia yang baik. Kita diberikan satu tugas untuk melakukan pekerjaan yang baik. Allah pun dalam semua keadaan turut mendatangkan kebaikan gitu. Jadi segala sesuatunya untuk memperbaiki terus gitu, memperbaiki kelakuan, untuk memperbaiki. Ya kadang kita memerlukan orang-orang agen-agen sekarang dalam artian memperbaiki hubungan orang lain gitu ya, memperbaiki ya mungkin perekonomian orang lain, memperbaiki ya bagaimana dia bisa mendidik dengan baik anak-anaknya, bisa terus mengembangkan dirinya gitulah. Itu yang mau aku sampaikan, menjadi orang-orang yang terus bisa memperbaiki gitu. Dari orang-orang yang kita bisa lihat Farisi, orang-orang yang strict tapi dengan tidak melakukan firman Tuhan itu sendiri, ya kita bisa flip gitu, kita bisa belajar, kita bisa membalikannya. Oh ternyata begini caranya supaya kita bisa terus memperbaiki diri. Jadi jangan lupa gitu, firman Tuhan ini sebenarnya ya salah satunya tadi untuk pertama mengajar, menyatakan kesalahan, tetapi juga untuk apa? Memperbaiki kelakuan kita gitu, memperbaiki kelakuan daripada setiap orang. Jadi firman Tuhan sendiri bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi suatu hal pegangan dalam kehidupan kita dan menjadi jawaban. Karena apa? Ya karena tadi itulah fungsi daripada Tuhan. Semakin kita bisa mengerti daripada firman Tuhan, bisa untuk memperbaiki segala hal dalam kehidupan kita. Ya, dan ini khotbah yang mau disampaikan adalah untuk memperbaiki kehidupan kita. Dan di dalam Matius tadi kita bisa melihat dalam Matius 23 ayat yang selanjutnya adalah ayat yang ke-25. Kita bisa ke-25. Matius 23 ayat yang ke-25. Nah, hal yang pertama ya mungkin hal ini aja, satu poin aja yang kita mau pelajari dari hal orang Farisi. Sebenarnya apa sih yang Tuhan yang dari banyak 23 tadi, salah satunya yang aku soroti adalah bahwa celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ini nih yang menjadi poin kita pada pagi hari ini. Orang-orang Farisi itu apa? Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah mananya? Sebelah luarnya. Tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Aduh. Hal ini yang menjadi Tuhan benci, dan mungkin di tempat lain bilang mereka tuh seperti kuburan gitu ya. Mereka seperti kuburan, di luarnya tuh keren gitu ya. Ya kita tahu lah kalau kita ngelihat kuburan-kuburan orang-orang ya ada yang besar-besar, ada yang udah di keramik, tetapi Tuhan bilang dalamnya sebenarnya penuh dengan
kerangka doang ya, tulang belulang doang gitu. Jadi poin yang mau aku sampaikan melalui kesempatan pada hari ini adalah bagaimana orang-orang Farisi ini selalu hanya mengingini hal yang luar aja, tampilan luar gitu ya. Mereka pengennya hanya bisa melihat membersihkan luar tetapi dalamnya berantakan. Itu yang tadi juga Tuhan bilang, mereka diajarkan tetapi nggak melakukan. Ini hal yang harus kita bisa lihat gitu ya, bahwa di zaman akhir ini orang-orang selalu mau memperlihatkan hal-hal yang lahiriah saja gitu ya. Ya memang dunia tentang gym gitu ya, mungkin ya orang pengennya perutnya lama-lama sekarang six pack gitu ya. Ya sekarang orang-orang pengen gitu ya terlihat slim, terlihat ya proporsional lah, apalagi kalau misalnya sekarang banyak di depan kamera gitu ya. Kita tahu bahwa di depan kamera itu menambah bobot kita sekitar 5 kilo gitu ya. Jadi biasanya mereka harus lebih slim daripada yang seharusnya karena pas nanti di kamera tuh di layar jadi lebih bagus gitu ya. Kita bisa melihat lagi mungkin hal-hal yang kita pakai sekarang ya memang. Nah di sini permasalahannya nggak ada yang salah tentang hal-hal tampilan luar gitu ya. Sebenarnya kan kita bisa melihat tadi kebaikannya apa. Tuhan pasti senang kalau luarnya dipoles, dibersihin, tetapi dalamnya dibersihin juga. Ya pasti seru dong, ya dong pasti dipuji kan. Yang permasalahan di sini kan adalah waktu Tuhan bilang, ini di luarnya dibersihin, tetapi di dalamnya tuh gitu loh. Di dalamnya penuh dengan rampasan gitu. Di dalamnya penuh dengan kerakusan, penuh dengan hal-hal yang Tuhan nggak suka gitu ya. Di situ yang menjadi permasalahannya sebenarnya. Poinku pada pagi hari ini adalah gimana orang-orang saat zaman akhir ini selalu menampilkan hal-hal yang luar aja. Hal-hal yang lahiriah gitu ya. Hal-hal yang ya tadi aku bilang mungkin ya kita bisa melihat ya ngomong-ngomong soal tampilan gitu ya. Siapa sih yang nggak seneng sepatu yang enak dipakai gitu kan? Siapa yang nggak seneng dengan kacamata yang sesuai dengan minusnya gitu ya. Kadang-kadang kalau kacamata udah nggak sesuai minusnya juga udah nggak enak tuh. Apa sih yang nggak enak kalau misalnya bajunya halus gitu ya. Semuanya tampilan ini bener-bener aku bukannya mau bilang sesuatu hal yang haram gitu, tetapi ini yang mau aku balikan gitu ya, persepsi di mana kita harus seimbang gitu. Kita harus bisa melihat bahwa tampilan luar nggak selamanya jelek gitu. Kita dengan pakaian seperti ini juga orang melihatnya kan enak daripada kumel-kumel gitu ya. Melihatnya juga jadi nggak terlalu enak gitu ya. Dan sekali lagi permasalahannya daripada orang Farisi ini adalah mereka cuma mau terlihat dari luar aja. Itu poinku pada pagi hari. Orang-orang selalu mengandalkan ya mungkin apa ya kekayaannya gitu ya, pendidikannya, selalu mengandalkan hal-hal yang kayaknya di luar tuh kayaknya wow gitu, orang bisa mengakui orang itu ya berdasarkan sesuatunya gitu ya. Ya mungkin di tahun-tahun 2000 berapa gitu, tahun-tahun yang lalu ada seorang yang bernama Dwi Hartanto. Jadi Dwi Hartanto ini ngakunya gitu ya, dia itu lulusan ya Universitas Tokyo lah, apa Jerman lah, dan dia udah bikin hal-hal sekelas Habibie lah. Orang-orang bilang dia kayaknya penerus Habibie nih. Dengan tampilannya kacamata, rambut klimis gitu ya, kayaknya oh iya nih bener nih, pinter banget kayaknya. Tapi setelah ternyata diselidiki, ya dia sendiri bukan umur, dia ngakunya 20-an, ternyata dia udah agak tua, terus juga dia juga ternyata nggak seperti yang dia katakan, jurnal-jurnal yang dia bikin itu ternyata bohong semua, apa yang dia klaim ternyata kebohongan semua. Kita dulu percaya gitu, gila ada Habibie baru, orang yang benar-benar pinter, orang-orang yang bisa mengembangkan teknologi dirgantaraan Indonesia gitu, tetapi semuanya itu bohong gitu ya, semua itu bohong. Dan banyak hal juga dalam ya kita bisa lihat dalam sosial media sekarang. Dulu kita pikir dia sebenarnya ini, tetapi ternyata bukan gitu ya. Banyak lah pokoknya kalau kita bisa melihat orang-orang yang dulu mengakunya ini dan ternyata semuanya itu hanya bohong. Ya karena apa? Kita melihat tampilannya gitu ya. Ya mungkin yang paling oke dulu kan apa tuh yang bisnis-bisnis binomo lah atau apa gitu ya, kita ngelihat gila tampilannya keren banget, orang masih muda, umur berapa tuh Indra Kents tuh umur 20-an, gimana dia malam-malam pengen apa namanya ngamburin duit
beli apa gitu ya, beli yang nggak ngerti, aku juga lupa ya. Pokoknya sesuatu hal kayaknya gampang banget. Dia dalam dalam masa mudanya bisa beli rumah berapa M gitu kan, punya mobil yang sportnya macem-macem gitu, dan tanpa kayaknya kita kapan dia kerjanya ya, kapan dia, kita bisnis ini, ternyata ya kita tahu lah setelah selama ini ternyata semuanya hanyalah sebagai eh, ya hal-hal yang boleh banyak menipu nasabahnya juga gitu ya, menipu orang-orang yang bermain hal itu, dan kita bisa melihat oh ternyata selama ini kita salah gitu menilai sesuatu gitu. Yang kita nilai hanyalah apa tadi? Luarnya aja. Jadi poinnya adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara hal yang dari luar kita dan di dalam. Itu yang menjadi hal yang mau aku sampaikan pada pagi hari ini, bahwa dalam kehidupan ini kita harus seimbang gitu ya. Kita harus seimbang di dalam ya di luar, aku nggak melarang sama sekali gitu ya, di luar kita ya mungkin fully branded, tetapi kalau misalnya tadi Tuhan bilang di dalamnya kosong, kamu udah diajarin ini tapi nggak melakukannya, Tuhan sangat kecewa gitu ya. Tuhan kayaknya nggak berkenan dengan hal-hal itu. Jadi aku pengen sekali kita menyeimbangkan apa yang di luar dengan yang di dalam. Ya yang di dalam sendiri kita tahu apa, yaitu firman Tuhan kembali. Firman Tuhan untuk memperbaiki kita, untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita gitu ya. Jadi permasalahannya kita bisa melihat sesuatu itu bisa lebih luas lah. Bisa melihat sesuatu itu bisa lebih dalam karena apa gitu. Karena perspektif-perspektif yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berikan perspektif yang ya dari firman Tuhan itu sendiri gitu ya. Kemarin aku sama teman-teman di ruangan sebelah gitu ya ngelihat foto, ternyata di tempat lain foto Tuhan Yesus perjamuan kudus itu sama ya di mana-mana ya. Jadi ada yang kalau kita lihat kayaknya peristiwanya tentang waktu ditanya siapa yang bakal mengkhianati dia gitu ya. Kayaknya orang-orang pada foto itu kayaknya bener-bener tegang gitu ya, kayaknya aku bukan. Terus aku tanya gitu sama teman-teman yang lain gitu, kira-kira dari foto ini yang mana ya, yang apa namanya, yang menjadi Yudas gitu ya. Kita cari yang mana yang jadi Yudas gitu ya. Ternyata ya kemarin Pak Wijaya bisa melihat, oh itu tuh yang lagi megang apa namanya, yang lagi megang kantong uang katanya. Oh iya ya, dia dong nih Yudasnya nih. Karena apa? Karena ya kita tahu bahwa Yudas adalah bendahara gitu ya di dalam pelayanan Tuhan. Oh dia nih ternyata yang di dalam gambar ini adalah si Yudas itu sendiri gitu. Dan kita bisa melihat ternyata yang selama ini kita nggak bisa lihat, orang lain bisa lihat gitu loh. Dan di mana kita bisa belajar tentang hal itu? Sebenarnya belajar tentang banyak nasihat dalam kehidupan kita, banyak nasihat, banyak perspektif, banyak hal-hal yang bisa kita selama ini kita memandangnya berbeda, tetapi dengan pandangan orang lain kita menjadi rich lah, menjadi lebih kaya akan tentang pandangan-pandangan kita, khususnya tentang firman Tuhan. Karena ini yang aku percaya dalam kita terus dapat memperbaiki diri kita dalam firman Tuhan, supaya kita menjadi orang yang tadi Farisi yang baik. Bagaimana Farisi yang bukan hanya mendengarkan tetapi melakukan. Kita punya step di mana kita bisa merenungkan dulu firman Tuhan, lalu bisa melakukannya. Tetapi dalam step merenungkan, kita memplanningkan gitu ya, melihat bahwa ada satu, apakah kebenaran ini yang kebenaran sesungguhnya. Dan dari situ kita bisa mulai journey di mana kita bisa melakukan ya tadi melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita bisa lihat dulu dalam journey kita, bisa melihat dalam Amsal 11. Ini ada beberapa ayat yang bisa menjadi pelajaran kita gitu ya. Bagaimana hidup keseimbangan kita antara yang luar dan yang di dalam dengan cara apa? Banyak mendengarkan hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan itulah tadi tujuan daripada firman Tuhan dalam kehidupan. Kita bisa buka di akhir ibadah kita di Amsal 11 ayat yang ke-14. Nah ini dia, ada beberapa hal yang bisa kita baca. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada gitu. Jadi nasihat-nasihat dalam kehidupan kita tuh perlu kita banyakin gitu ya. Perspektif-perspektif daripada firman Tuhan. Terus kita banyak serap supaya kita apa tadi? Ada keselamatan. Dalam Amsal 15:22 juga mengatakan rancangan gagal
kalau tidak ada pertimbangan tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Jadi perbanyak selalu hal-hal yang tadi aku bilang, orang-orang Farisi selalu melihat luarnya aja. Tetapi dengan banyaknya penasihat, banyaknya hal-hal yang kita pertimbangkan dalam kehidupan ini, ya moga-moga kita banyak hal-hal yang belum terlaksana menjadi terlaksana. Dalam Amsal 24 ayat yang ke-6 mengatakan di situ juga, karena dengan perencanaan engkau dapat berperang, dengan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Semakin banyak nasihat, semakin banyak perspektif, semakin hal kita bisa melihat sesuatu dengan baik gitu ya. Ya tadi aku bisa melihat, ya mungkin dalam kejadian kita banyak hal yang tadi yang buruk, tetapi kita bisa melihat hal-hal yang baik di dalamnya gitu ya. Dan yang Mazmur 1 ayat 1, ada di situ Mazmur ayat 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik gitu ya. Jangan berjalan menurut, kadang banyak dalam dunia teknologi sekarang ya, nasihat ini, nasihat itu, pandangan tentang ini, pandangan tentang itu. Tapi Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak berjalan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi pada pagi hari ini untuk menjadi orang-orang yang tadi aku sebut, orang mungkin kita merasa diri kita sudah kita persembahkan kepada Tuhan gitu ya, menjadi orang-orang yang menurut tanda kutip ya, kita orang-orang yang bergereja selama hidup kita terus mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Tuhan bilang apa tadi? Itu nggak bisa dijadiin sebagai ukuran gitu ya. Itu nggak bisa dijadiin sebagai hal kalau kita nggak melakukan semuanya itu. Bagaimana kita bisa melakukan ya? Pertama ya kita merenungkan dulu hal-hal yang Tuhan sudah sampaikan gitu. Banyak hal-hal yang mungkin di gereja ini sudah disampaikan, kita terus banyak dari segi Bapak gembala kita gitu ya, menasihati banyak hal, mungkin dengan seri-seri yang terus kita dengarkan, kita terus dapat masukan-masukan, nasihat-nasihat untuk melakukan ini, melakukan itu. Yang kita percaya itu akan menjadi kebaikan, karena kita berbahagialah orang yang mau mendengarkan nasihat-nasihat yang daripada firman Tuhan. Jadi pada pagi hari ini nasihatku adalah ya kita terus mau memperbanyak firman Tuhan dan mau juga merenungkannya agar bisa melakukannya dengan sesuai dengan firman Tuhan gitu ya, sesuai dengan kebenarannya gitu, sesuai dengan apa yang mau disampaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang terus bakal ya makin seumur hidup kita masih berapa minggu gitu ya, minggu demi minggu, hari demi hari kita terus mendengarkan firman Tuhan dan bakal bertumbuh gitu ya. Pagi hari ini Bapak Ibu biarlah ya kasih daripada Tuhan gitu ya, karena kita udah bulan Oktober, ya kita tahu 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal gitu ya. Ada satu peristiwa di mana Yesaya 9 ayat yang kelima, dialah juga sebagai penasehat kita gitu ya. Dialah yang menjadi terus satu Tuhan yang boleh mengatakan segala sesuatu yang baik kepada kehidupan kita gitu ya, untuk memperlihatkan kita hal-hal yang kedepannya bagaimana kita harus melakukan ini, bagaimana kita melakukan itu terus dalam firman Tuhan. Jadi bagaimana kita boleh menjadi orang Farisi yang baik, yaitu dengan cara menuruti firman Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya melihat diri kita melalui tampilan luar kita, tetapi yang di dalam juga kita terus bangun agar terjadi satu keseimbangan di mana yang di dalam bersih gitu ya, dan di dalam yang di luar bersih dan di dalam juga bersih seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan hanya membersihkan bagian luar, tapi bersihkanlah bagian dalam. Amin. Kita akan akhiri firman Tuhan, kita akan berdoa. Ya, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin menjadi orang-orang yang boleh bukan cuma saja Tuhan belajar tentang firman-Mu, tetapi boleh melakukannya juga Tuhan. Bukan hanya cuma mendengar, tapi juga untuk hal-hal firman Tuhan boleh memperbaiki diri kami lebih lagi Tuhan. Bukan hanya tampilan luar kami yang kami boleh andalkan Tuhan, yang kami boleh perlihatkan kepada orang-orang di sekitar kami, tetapi hal-hal yang rohani, hal-hal yang di dalam diri kami ingin terus tumbuhkan Tuhan, melalui banyak perspektif, melalui banyak nasihat-nasihat dalam kehidupan ini, agar kami bisa melihat
banyak hal yang mungkin kami hamba-hambamu nggak bisa melihat, tetapi teman-teman kami bisa melihat hal yang tidak dapat kami lihat. Dan kami boleh belajar Tuhan melalui banyak nasihat, banyak Tuhan firman Tuhan dalam kehidupan ini untuk menjadi orang-orang yang menjadi lebih baik lagi, memperbaiki terus kelakuan-kelakuan kami ya Tuhan, terus juga menjadi agen-agen kebaikan dalam kehidupan ini. Pada pagi hari ini kami boleh berdoa ya Tuhan buat bangsamu, bangsa kami ini ya Tuhan, bangsa Indonesia, di mana biarlah ada kedamaian Tuhan, kesejahteraan yang kami doakan bagi bangsa ini. Biarlah bangsa ini ya Tuhan boleh melihat ada keselamatan yang daripadamu ya Yesus, bahwa ada satu pengharapan di mana kami boleh doa kepadamu Tuhan agar kau curahkan rohmu ya Tuhan kepada bangsa ini ya Tuhan, agar boleh mengalami keselamatan yang daripadamu. Dan biarlah kami berdoa buat khususnya Bapak Presiden ya Tuhan beserta wakil dan semua yang boleh memiliki peranan dalam kabinet Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu, boleh memimpin bangsa ini Tuhan atas arahan-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan boleh terus ada dalam bangsa kami. Kami melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin BBM naik ya Tuhan, ada hal-hal yang mungkin memberatkan daripada bangsa ini, tapi kami percaya bangsa ini akan terus boleh bertahan, bangsa ini akan terus boleh mengalami kebaikan daripada Tuhan. Kami berdoa juga buat kota kami, kota Tangerang Selatan ini Tuhan, agar terus juga Tuhan boleh limpahkan dengan berkat-Mu ya Tuhan, jasmani rohani, biarlah dalam kebaikan ya Tuhan, terus Tuhan boleh juga berikan keselamatan yang daripada Tuhan melalui gereja-gereja-Mu, melalui apa yang kami sampaikan Tuhan, melalui digital ministry daripada The Warriors. Banyak orang-orang Tuhan boleh tersentuh, boleh melihat Tuhan bahwa Tuhan terus baik dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh beroleh keselamatan. Boleh kami terhubung Tuhan dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan orang, dan kami boleh menjadi agen kebaikan itu sendiri ya Tuhan. Mulai dari pelayanan ini Tuhan, biarlah menjadi kebaikan bagi banyak orang ya Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah kota ini semakin bertumbuh, ekonominya semakin maju ya Tuhan, kesejahteraannya makin meningkat. Biarlah dan di dalam juga jemaat-Mu boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, boleh mengalami jalan keluar, boleh mengalami terobosan-terobosan dalam doanya, mujizat Tuhan boleh dinyatakan, hal-hal yang ajaib boleh Tuhan berikan dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga di JKI The Way ini Tuhan. Terima kasih kami boleh akhiri Tuhan pada pagi hari ini firman Tuhan, dan kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Dan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu seperti manusia, seperti dirimu sendiri. Jadi mari kita angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan buka hatimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa saat ini. Pulang dan terimalah berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Cinta manis daripada Tuhan Yesus dan penyertaan yang intim, yang mesra, yang manis dari Roh Kudus menjadikan kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan mulai hari ini dijadikan Tuhan berhasil, dan mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang kekal sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Kita akhiri ibadah kita. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan.